Ngomong-ngomong ada apa nih? Ini Bu mau nanya-nanya Iya. masalah apa ya, kasus dilema etika gitu Bu gitu. Iya. Ini Ibu gimana nih kabarnya ini Bu? Alhamdulillah sehat-sehat. Sebaliknya gimana? Alhamdulillah Bu sehat-sehat juga. Iya. Ngomong-ngomong kandungannya udah berapa bulan ini? Udah mau 9 bulan ini Bu. Oh iya, syukur. Mudah-mudahan nanti lahirnya lancar. Amin, amin, makasih Bu. Iya. Ini Bu nih mau nanyain ya kan, di sekolah pasti ya Ibu ya, namanya di sekolah itu adalah kasus-kasus yang berkaitan sama dilema etika gitu Bu. Iya. Kira-kira ada nggak Bu? Banyak nggak Bu kasus yang seperti itu? Dilema etika mah sebenarnya kasus di sekolah itu banyak. Baik dari lingkungan kerja kita ataupun dari anak-anak murid kita. Sebenarnya kalau dikupas sebenarnya banyak, cuman yang kira-kira yang lebih penting ini yang mana nih yang harus diterangkan oleh Ibu? Oh iya, kalau misalnya ini kayaknya lebih ke rekan-rekan sesama guru aja kali ya Bu ya? Rekan-rekan kerja kita. Rekan kerja Oh gitu. gitu, sebagai contoh gitu. Sebagai salah satu contoh kasus yang Ibu mau Iya. dalam pengambilan keputusan lah seperti itu Bu. Ya sebenarnya di sini juga ada ya rekan kerja kita itu yang mengalami kasus dilema etika. Cuman sebenarnya kita juga enak nggak enak ya mau mengutarakan, tapi nggak apa-apa mungkin ya. Iya nggak apa-apa Ya. Bu. Meskipun orangnya ada juga tidak masalah kan ya. Iya nggak apa-apa gitu. Bu. Iya. Di sini memang ada rekan kerja itu yang melanggar seperti itu, seperti contohnya seperti contohnya kayak Pak Naisin gitu ya. Pak Naisin itu kan dahulunya itu statusnya sebenarnya kan guru gitu. Karena guru di SDN Pantai Bakti 03 ini kelebihan kebanyakan gitu tenaga honornya. Terus sehingga dia tidak kebagian kelas dan sekarang diganti gitu posisinya dia menjadi penjaga sekolah gitu. Karena kan Pak Naisin itu sebenarnya kan disuruh menempuh S1 karena S1-nya tidak selesai atau tidak tuntas ya harus, kalau guru kan harus S1 kan. Nah, karena dia tidak bisa menempuh itu akhirnya dia dialih tugaskan oleh ibu gitu menjadi penjaga sekolah. Nah Pak Naisin ini kayak dijadikan penjaga sekolah ini tidak mengikuti peraturan gitu ya. Kan dia harusnya mengikuti peraturan sekolah, datang harus lebih pagi, terus membuka pintu, membersihkan sekolah, membersihkan lingkungan sekolah gitu. Tapi dia tidak pernah menjalankan hal itu gitu. Mungkin karena dia tidak sesuai dengan keinginan dia kali ya Bu ya. Bisa juga gitu, tidak sesuai dengan hatinya kerja gitu. Harusnya dia jadi guru ya, tenaga pendidik, karena dialih fungsikan karena terlalu banyak guru gitu. Mungkin, seperti itu ya Bu ya. Iya. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Ibu lakukan nih selama ini gitu? Untuk keputusan Pak Naisin ya, untuk mengatasi itu seperti itu. Untuk mengatasi hal seperti ini, langkah-langkah yang kami tempuh ya, tadinya Ibu melakukan pendekatan ya. Setelah melakukan pendekatan, terus yang kedua ya kita ajak ngobrol, kita panggil dengan cara face to face gitu ya, kita ajak ngomong apa alasannya, apa ininya gitu, apa kurang sreg atau bagaimana gitu. Nah, setelah itu ya beliau menjawab gitu ya, katanya iya sanggup dijadikan penjaga sekolah gitu. Terus kemudian langkah selanjutnya Ibu panggil pertama tidak ada perubahan gitu kan. Terus Ibu juga pernah ngajak musyawarah kepada rekan-rekan guru gitu, gimana nih cara mengatasi Pak Naisin supaya dia itu bisa bekerja sesuai dengan foksinya gitu. Terus guru-guru ya banyak itu dah, banyak pendapat, banyak asumsi. Ada yang bilang udah Bu di-delete aja, udah Bu dicoret aja. Tapi di sini Ibu masih memberikan keputusannya masih ini dah gitu. Kayaknya dia kan sudah mengabdi di sini cukup lama. Terus pertama dia juga deket, yang kedua dia juga orang sini asli gitu. Jadi kami tidak bisa memutuskan secara seperti itu, masih kita ini dah, gua ada rasa kasihan kasihan atau iba gitu atau empati, apalagi sekarang
anaknya sudah mulai sekolah di SMP, mungkin perlu biaya-biaya gitu. Jadi masih ada rasa kemanusiaan, Rasa kemanusiaan. Dan Akhirnya ya sampai sekarang beliau masih bekerja tapi sedikit sudah berbeda gitu. sudah berubah ya Bu ya. Iya, sudah berubah. Itu apa salah satu cara yang efektif ya Bu ya Iya. untuk menyelesaikan kasus itu. Lalu ada nggak Bu tantangan dalam pengambilan keputusan ini nih? Tantangan-tantangan untuk mengambil keputusan ini sebenarnya juga kami atau ibu tidak bisa memberikan keputusan secara pribadi ya. Kami memberikan musyawarah, kami bermusyawarah dengan rekan-rekan guru bagaimana cara memberikan keputusan Pak Naisin itu. Nah, ya begitu, rekan-rekan ada yang menerima, ada yang tidak menerima gitu. Ada pro kontra lah, Iya, istilahnya ada seperti pro itu ya. kontra. Dan akhirnya ibu sendiri yang memberikan keputusan. Ya udah sekarang mah begini Pak Naisin ditanya, yaitu katanya bisa berubah ya. Terus yang kedua juga kami memberikan kelonggaran lagi dah gitu, waktu biar bisa menjalankan tugasnya sebaik-baiknya gitu, supaya di antara kita bekerja ini saling enak gitu. Jadi tidak saling curiga mencurigai atau apa ya, cemburu sosial gitu. Ya karena kan sesama honor, takutnya guru honor yang lain cemburu sosial, karena honor juga sama, gaji sama, maka harus tanggung jawab harus bersama. Nah, keputusan itu sudah kita berikan kepada Pak Naisin seperti itu. Terus katanya dia akan sanggup merubahnya gitu. Itu apa Ibu jadwalkan, apa secara langsung Ibu mutusin di tempat itu? Secara pribadi saya memberikan jadwal. Jadi Pak Naisin pertama Ibu Bel gitu ya, Ibu kontak Pak Naisin, apakah bisa kita berbicara berdua gitu tentang kedinasan gitu. Terus akhirnya Pak Naisin, oh bisa Bu gitu. Jadi kami memberikan jadwal kepada Pak Naisin kapan bisa datang ke sekolah untuk diajak berbicara tentang pribadi dia. Terus faktor-faktor apa nih Bu yang selama ini mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktornya antaranya ya kita bisa bekerja sama dengan rekan-rekan guru gitu ya, bagaimana cara mengajak Pak Naisin supaya bisa rajin masuk gitu ya. Berarti Ibu bisa, lebih mengedepankan musyawarah gitu ya? Ya masih mengedepankan musyawarah, kita tidak bisa mengambil keputusan secara mandiri atau sepihak gitu ya, supaya enak bersama-sama gitu begitu. Lalu Bu, yang terakhir ya, Iya. dari yang tadi Ibu udah sampaikan ya panjang lebar gitu ya. Nah, pembelajaran apa nih yang bisa diambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang seperti tadi? Iya. Pembelajaran yang saya ambil itu ya, kami sebagai kepala sekolah yaitu menghimbau kepada Bapak dan Ibu guru, baik itu guru PN ataupun guru honor ya, harus lebih giat lagi, lebih mengedepankan tugas daripada hal-hal yang kurang penting gitu. Meskipun kita punya masalah atau kepentingan, tetapi kalau tidak terlalu urgent, lebih baik kita harus mengedepankan kepentingan sekolah. Karena kita ini adalah sebagai guru, yang kita bimbing, yang kita didik ini adalah manusia, maka harus kita kedepankan dulu. Kecuali kalau ada kepentingan yang sangat urgent sekali, misalkan ada kepentingan, misalkan saudara ada yang meninggal atau apa, tidak apa-apa, kami memberikan izin gitu. Terus yang kedua yaitu harus lebih baik lagi, yaitu kinerjanya. Jangan sampai hal-hal seperti kejadian Pak Naisin ini bisa menular ke guru-guru yang lain gitu ya. Jadi atau berdampak buruk gitu ya Bu ya. Supaya sekolah kita ini tidak dinilai oleh, ya sekarang masyarakat kan lebih bisa menilai ya, bisa lebih peka menghadapi guru ini. Jadi kita supaya membuat sekolah ini bisa harmonis, bisa berjalan dengan baik. Baik Ibu, terima kasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Sudah menjawab dengan sesuai dengan apa yang diharapkan gitu ya dalam pengambilan keputusan. Jadi Ibu lebih mengedepankan musyawarah ya dengan rekan. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bisa bermanfaat bagi Ibu Ita. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.